Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Sani Echaya Nismara dengan NIM 082111733054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai empat persamaan Maxwell untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah medan elektromagnetik. Nah, kita akan mempelajari empat persamaan Maxwell, di mana persamaan Maxwell itu adalah empat persamaan diferensial parsial yang merangkum hubungan fundamental antara medan listrik dan medan magnetik dalam elektromagnetisme. Persamaan ini dinamakan sesuai dengan fisikawan yang menemukannya, yaitu James Clerk Maxwell, yang menggabungkan penemuan-penemuan sebelumnya tentang listrik dan magnetisme ke dalam satu kerangka kerja teoritis yang konsisten. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Nah, untuk persamaan Maxwell ini kita akan mempelajari empat topik, yaitu yang pertama, hukum Gauss untuk listrik atau Gauss Law for Electric Fields. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari hukum Gauss untuk magnetik atau Gauss Law for Magnetic Fields. Yang ketiga kita akan mempelajari hukum Faraday atau Faraday Laws. Dan yang keempat yaitu hukum Ampere dengan adisi Maxwell atau Ampere's Law with Maxwell's addition. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke empat persamaan, kita harus mengetahui ilmuwan yang sangat berjasa dalam menemukan empat persamaan tersebut. Nah, saya akan membacakan biografi singkat mengenai James Clerk Maxwell yang lahir pada tahun 1831. Beliau merupakan seorang fisikawan dan matematikawan berkebangsaan Skotlandia. Dia diakui sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah fisika karena menyumbangkan banyak kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Maxwell ini lahir pada 13 Juni 1831 di Edinburgh, Skotlandia. Dan sejak usia dini dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam berhitung terutama di matematika dan fisika. Dan pada usia 14 tahun, dia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu geometri. Kemudian pada tahun 1850, beliau atau Maxwell memasuki Universitas Cambridge dan belajar di Trinity College. Di sana ia mempelajari matematika dan fisika dan menunjukkan keterampilan yang sangat luar biasa dalam mengembangkan rumus-rumus matematika yang kompleks. Nah, salah satu kontribusi terbesar Maxwell dalam bidang elektromagnetisme yaitu beliau dapat menggabungkan persamaan-persamaan yang dikembangkan oleh fisikawan sebelumnya seperti Michael Faraday dan Andre Marie Ampere, dan merumuskannya menjadi serangkaian persamaan yang lebih komprehensif. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan Maxwell yang merangkum hubungan antara medan listrik, medan magnet, dan muatan listrik. Nah, dalam persamaan Maxwell, dalam rangkaian persamaan Maxwell, Maxwell menyadari bahwa medan listrik dan medan magnetik itu saling berkaitan dan dapat berinteraksi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, dari analisis matematika, beliau menyimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik merambat pada kecepatan cahaya. Nah, penemuan ini dapat menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang cahaya, elektromagnetisme, dan komunikasi nirkabel. Kontribusi Maxwell dalam teori elektromagnetisme ini sangat memberikan pengaruh pengembangan telekomunikasi dan teknologi modern seperti radio, televisi, dan teknologi informasi. Nah, selain elektromagnetisme, Maxwell juga melakukan penelitian di bidang optik, termodinamika, dan kinetika gas. Beliau mengembangkan teori kinetik gas yang menggambarkan perilaku molekul gas dan mempelopori konsep distribusi kecepatan. Dan Maxwell ini
meninggal pada tahun usia ke-48 pada 5 November 1879, meninggalkan warisan ilmiah yang sangat berharga. Karya-karyanya pun terus mempengaruhi perkembangan ilmu fisika modern dan beliau dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Nah, setelah mengetahui beberapa cerita singkat mengenai Bapak Maxwell ini, tentu kita harus berterima kasih pada beliau karena telah memberikan sumbangsih yang begitu besarnya untuk ilmu-ilmu yang kita terapkan. Nah, karena sudah mengenal Bapak Maxwell itu siapa, mari kita mulai masuk ke 4 persamaan Maxwell. Nah, yang pertama yaitu hukum Gauss untuk listrik atau Gauss Law for Electric Fields, di mana hukum Gauss itu adalah hukum yang menghubungkan flux total pada permukaan tertutup dengan jumlah muatan yang dikandung oleh permuatan tersebut. Persamaan ini itu menghubungkan medan listrik atau E dengan muatan listrik dalam suatu ruangan tertutup. Nah, bentuk integral dari persamaan ini adalah integral dari medan listrik pada muatan tertutup terhadap suatu luas permukaan sama dengan 1/epsilon dikalikan dengan integral dari muatan listrik. Nah, rumus ini apa namanya? Mari kita jelaskan satu persatu apa saja yang dimaksud dengan rumus ini. Di mana integral E atau medan listrik pada permukaan tertutup itu dikalikan dengan elemen vektor luas, dan secara sederhana ini akan menghitung aliran medan listrik melalui permukaan tertutup ya teman-teman. Kemudian untuk 1/epsilon 0 itu di mana konstanta epsilon itu disebut sebagai konstanta permitivitas vakum dengan nilai sekitar 8,854 kali 10 pangkat min 12. Ini akan muncul dalam hukum Gauss untuk menghubungkan aliran medan listrik dengan distribusi muatan. Kemudian integral dari muatan listrik kalikan dou V adalah integral volume dari densitas muatan dikalikan dengan elemen volume dV. Ini untuk menghitung total muatan yang terdistribusi di dalam volume tersebut. Nah, jadinya secara keseluruhan rumus ini menghubungkan aliran medan listrik melalui permukaan tertutup dengan muatan total yang ada di dalam volume tersebut. Nah, dalam konteks elektrostatika, hukum Gauss akan menyatakan bahwa aliran medan listrik melalui permukaan tertutup adalah proporsional dengan total muatan yang terdistribusi di dalam volume tersebut. Nah, kita akan mempelajari asal-usul rumus tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa rumusnya itu integral dari lintasan tertutup medan listrik dikalikan dengan vektor luasan dA sama dengan 1/epsilon 0 dari integral volume dari densitas muatan. Nah, dari mana sih Maxwell ini dapat menemukan rumus tersebut? Nah, hukum Gauss untuk listrik ini juga dikenal sebagai hukum Gauss untuk medan listrik yang pertama kali ditemukan oleh matematikawan yang bernama Carl Friedrich Gauss pada tahun 1813. Penemuan ini merupakan hasil dari upaya Gauss dalam memahami hubungan antara medan listrik dan distribusi muatan listrik. Nah, beliau atau Gauss ini mempelajari fenomena listrik melalui penelitiannya tentang distribusi muatan dan interaksi listrik. Nah, salah satu pertanyaan yang dia tanyakan adalah bagaimana muatan listrik di dalam suatu objek seperti bola atau kubus dapat mempengaruhi medan listrik di sekitarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Gauss menemukan ide bahwa medan listrik di sekitar objek bermuatan dapat dikalikan dengan flux medan listrik yang melalui permukaan tertutup yang mengelilingi objek tersebut. Gauss menyadari bahwa jumlah garis medan listrik yang keluar atau memasuki permukaan tertutup akan berkaitan dengan jumlah medan muatan yang ada di dalam objek. Nah, dengan berdasarkan asumsi tersebut, Gauss mengembangkan persamaan matematis yang menghubungkan flux medan listrik dengan
muatan listrik di dalam objek tersebut. Rumus ini kemudian dikenal dengan hukum Gauss untuk listrik. Nah, dari sanalah rumus tersebut tercipta. Rumus hukum Gauss untuk listrik ini kemudian menjadi salah satu persamaan fundamental dalam elektromagnetisme dan digunakan untuk menganalisis medan listrik di sekitar objek bermuatan dan memahami distribusi muatan dalam sistem listrik yang lebih kompleks gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan kedua yaitu hukum Gauss untuk magnetik atau Gauss laws for magnetic fields. Di mana hukum magnetisme Gauss ini merupakan salah dua dari 4 persamaan Maxwell yang mendasari elektrodinamika klasik dalam fisika. Yang mana ini menyatakan bahwa medan magnetik B memiliki divergensi sama dengan 0. Dengan kata lain ini adalah bidang vektor solenoida dan ini setara dengan pernyataan bahwa monopol magnetik itu tidak ada. Persamaan ini menunjukkan bahwa medan magnetik B tidak memiliki muatan magnetik monopol yang terisolasi. Inti dari hukum Gauss untuk magnetik adalah bahwa garis medan magnetik harus membentuk lintasan tertutup. Nah, bentuk persamaannya adalah integral tertutup dari medan magnetik B yang melewati pada medan tertutup terhadap suatu luasan akan sama dengan 0. Nah, dari rumus ini terdapat bentuk integral dan bentuk diferensialnya yaitu nabla dikalikan dengan B sama dengan 0. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa divergensi medan magnetik adalah 0 dan tidak ada sumber atau muatan magnetik monopol. Nah, mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai bentuk integral dari rumus tersebut, di mana rumus itu tuh akan menggambarkan integral lintasan tertutup dari medan magnetik B yang dikalikan dengan elemen vektor luas dA. Secara sederhana itu rumus ini menyatakan bahwa aliran medan magnetik melalui permukaan tertutup adalah 0. Dengan kata lain, jumlah medan magnetik yang keluar dari permukaan sama dengan jumlah medan magnetik yang masuk ke dalam permukaan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada sumber magnetik yang bersifat monopol, yang berarti tidak ada titik tunggal yang memancarkan medan magnetik secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan lebih detail membahas tentang bentuk rumus yang diferensial yaitu nabla dikalikan B sama dengan 0. Nah, rumus ini menyajikan untuk diferensial dari hukum Gauss untuk medan magnetik di mana nabla itu melibatkan diferensiasi parsial terhadap koordinat spasial dan simbol dot itu menunjukkan operasi dot product atau titik antara nabla dan B sehingga nabla dot B melambangkan divergensi medan magnetik. Rumus ini itu menyatakan bahwa divergensi medan magnetik adalah 0 di setiap titik dalam ruang. Dalam konteks ini, hal ini mengindikasikan bahwa medan magnetik bersifat divergent free atau source free yang berarti tidak ada sumber atau muatan magnetik monopol yang ada. Nah, dalam rangkaian persamaan Maxwell, hukum Gauss untuk medan magnetik merupakan salah satu dari 4 persamaan dasar yang menghubungkan medan listrik dan medan magnetik. Persamaan ini merupakan konsekuensi dari konservasi flux magnetik dan tidak adanya muatan magnetik monopol. Kemudian di sini saya akan menjelaskan asal-usul dari rumus tersebut. Nah, hukum Gauss untuk magnetik juga dikenal sebagai hukum Gauss untuk medan magnetik adalah salah satu persamaan dari elektromagnetisme. Penemuan hukum ini tidak secara khusus dikaitkan dengan satu penemuan tunggal, tetapi merupakan hasil perkembangan teori elektromagnetik oleh beberapa ilmuwan, termasuk Carl Friedrich Gauss,
Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Nah, asal-usul hukum magnetik itu dimulai dengan eksperimen penelitian Michael Faraday pada awal abad 19. Faraday menemukan bahwa perubahan fluks medan magnetik melalui suatu permukaan tertutup akan menghasilkan arus listrik yang mengalir di sepanjang tepian permukaan tersebut. Dalam penelitiannya, Faraday menggunakan konsep garis gaya yaitu lines of force untuk menggambarkan medan magnetik dan mempelajari interaksi antara medan magnetik dan arus listrik. Pada saat yang bersamaan, Gauss juga sedang mengembangkan teori matematika dan fisika, dan Gauss tertarik pada distribusi medan termasuk medan magnetik dan bagaimana mengukur atau menggambarkannya. Gauss menerapkan konsep garis gaya Faraday dalam matematika dan mengembangkannya teori Gauss yang berkaitan dengan fluks medan melalui permukaan tertutup. Namun formula akhir hukum Gauss untuk magnetik terjadi dalam kerangka teori elektromagnetisme yang dikembangkan oleh Maxwell pada abad ke-19, sehingga Maxwell menyatukan konsep medan listrik dan medan magnetik ke dalam satu kerangka kerja yang lebih konsisten dan mengembangkan serangkaian persamaan dasar yang menciptakan hukum Gauss untuk magnetik. Nah, hukum Gauss untuk magnetik ini memiliki peran yang sangat penting dalam memahami sifat medan magnetik, kemudian untuk mengukur flux medan magnetik melalui permukaan tertutup dan menjelaskan ketiadaan muatan magnetik monopol dalam alam. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang hukum Faraday atau Faraday Laws. Di mana hukum induksi Faraday atau yang dikenal sebagai Faraday Laws itu merupakan hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet akan berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya elektromotif atau EMF, yang mana itu merupakan sebuah fenomena yang dikenal sebagai induksi elektromagnetik, dan ini merupakan prinsip dasar yang mengatur cara kerja transformator, induktor, dan berbagai jenis motor listrik, generator, dan solenoida. Persamaan ini menjelaskan bahwa perubahan flux medan magnetik B yang melintasi suatu permukaan tertutup A akan menghasilkan medan listrik yang mengalir sepanjang tepian permukaan tersebut. Nah, bentuk integral dari persamaan ini adalah integral dari medan magnet E pada ruang tertutup dikali dengan do L sama dengan minus do per do T dari integral dari medan magnetik dikalikan dengan do A, dengan bentuk diferensialnya adalah nabla dikalikan B sama dengan minus do B per do T, di mana rumus pada yang integral itu menyatakan bahwa integral lintasan tertutup dari medan listrik E dikalikan dengan elemen panjang lintasan atau do L adalah proporsional dengan laju perubahan waktu yaitu minus D per dt dari integral permukaan tertutup dari medan magnetik B dikalikan dengan elemen vektor luas atau dA. Rumus ini menunjukkan bahwa perubahan flux medan magnetik akan menginduksi medan listrik melingkupi lintasan tertutup. Kemudian untuk rumus diferensialnya, rumus tersebut itu menyajikan bentuk diferensial dari hukum induksi Faraday, yaitu nabla dikalikan E yang melambangkan rotasi atau curl dari medan listrik, dan do B per do T adalah turunan parsial medan magnetik terhadap waktu. Persamaan ini menyatakan bahwa rotasi medan listrik adalah proporsional dengan laju perubahan waktu dari medan magnetik, sehingga rumus ini menunjukkan bahwa perubahan medan magnetik dalam waktu akan menghasilkan medan listrik yang berputar. Nah, kemudian kita akan mempelajari asal-usul rumusnya. Jadi hukum Faraday ini juga dikenal sebagai hukum induksi Faraday yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Nah, penemuan ini merupakan hasil dari penelitiannya tentang interaksi antara medan magnetik dan arus listrik. Nah, Faraday juga tertarik untuk memahami apakah perubahan dari medan magnetik itu
dapat menghasilkan arus listrik sehingga melakukan eksperimen yang mana Faraday merumuskan prinsip bahwa perubahan flux medan magnetik melalui suatu kawat menginduksi arus listrik tersebut sehingga beliau menyimpulkan bahwa perubahan dalam flux medan magnetik menghasilkan gaya gerak IMF yang menyebabkan arus listrik mengalir. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir yaitu Gauss Laws Ampere dengan edisi Maxwell, di mana eh di mana di mana hukum Ampere dengan adisi Maxwell itu menggabungkan kontribusi dari fisikawan James Clerk Maxwell ke dalam hukum Ampere dalam elektromagnetisme. Nah, hukum Ampere itu dalam bentuk aslinya itu dikembangkan oleh fisikawan Prancis yaitu André Marie Ampere yang menyatakan bahwa integral lintasan tertutup dari medan magnetik B dikalikan dengan panjang lintasan L sejajar dengan arus listrik yang melintasi adalah proporsional dengan total arus yang mengalir melalui lintasan tersebut. Nah, secara keseluruhan, hukum Ampere dengan adisi Maxwell menyatakan bahwa integral lintasan tertutup dari medan B dikalikan dengan elemen panjang dl sejajar dengan arus listrik yang melintasinya, ditambah dengan suku tambahan yang menyebabkan perubahan medan listrik dalam waktu adalah proporsional dengan total arus yang mengalir dalam lintasan tersebut, termasuk kontribusi dari perubahan medan listrik. Nah, persamaan integralnya itu yaitu rumus ini menyatakan bahwa integral lintasan tertutup dari medan magnetik B dikalikan dengan elemen panjang lintasan yaitu L adalah proporsional dengan jumlah arus listrik atau J yang melintasi permukaan tertutup dikalikan dengan elemen vektor luas dA ditambah dengan suku tambahan yang melibatkan laju perubahan waktu atau dot dari integral perubahan tertutup dari flux medan listrik E dikalikan dengan elemen vektor dA. Kemudian mu adalah permeabilitas ruang hampa dan epsilon E adalah permeabilitas ruang hampa. Kemudian untuk rumus diferensialnya itu merupakan diferensial dari hukum Ampere dengan adisi Maxwell dengan rumus nabla dikalikan B yang melambangkan rotasi curl dari medan magnetik B dan J adalah kepadatan arus listrik dan do E per do T adalah turunan dari parsial medan listrik terhadap waktu. Persamaan ini itu menyatakan bahwa rotasi medan magnetik adalah proporsional dengan arus listrik yang mengalir atau J ditambah dengan kontribusi dari perubahan waktu medan listrik E melalui suatu faktor konstanta yang melibatkan permeabilitas ruang hampa atau mu dan permitivitas ruang hampa. Nah, persamaan ini itu menggambarkan bagaimana arus listrik dan perubahan flux medan listrik saling berinteraksi dengan medan magnetik. Persamaan ini merupakan salah satu dari 4 persamaan Maxwell yang menjelaskan hubungan fundamental antara medan listrik dan medan magnetik dalam magnetisme. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai 4 persamaan Maxwell. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat membuka pikiran kalian mengenai rumus-rumus dari persamaan Maxwell dan asal-usul rumus dari persamaan-persamaan tersebut, serta agar kita lebih menghormati dan memberikan rasa apresiasi terhadap ilmuwan-ilmuwan sebelumnya mengenai persamaan-persamaan ini. Semoga video yang saya sampaikan berguna bagi kita semua dalam memahami maksud dari tiap persamaan itu seperti apa, sehingga kita tahu penggunaannya itu saat apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.